Selamat pagi, Ibu Dian Irma Aprianti, SIP MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya Teresya Mardwisa, NPM 216 120 1145, akan menjelaskan hasil pekerjaan saya mengenai sistem informasi operasional untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dari sistem informasi operasional. Sistem informasi operasional adalah jenis sistem informasi yang dirancang untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan operasional sehari-hari suatu organisasi. Sistem ini fokus pada pemrosesan transaksi rutin dan memberikan dukungan langsung pada tugas-tugas harian. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan operasi inti perusahaan. Lalu, tujuan implementasi sistem informasi operasional. Tujuan utama implementasi SIO adalah meningkatkan responsivitas, akurasi, dan efisien operasional. Sistem ini membantu mengelola tugas-tugas rutin seperti pemrosesan, penjualan, manajemen stok, dan pemesanan, memberikan dasar yang kokoh untuk kelancaran operasi bisnis. Manfaat penerapan sistem informasi operasional. Penerapan SIO memberikan manfaat konkret seperti peningkatan efisiensi operasional, akurasi data yang lebih tinggi, dan kemampuan untuk merespon perubahan kebutuhan operasional dengan lebih cepat. Ini menciptakan lingkungan operasional yang adaptif dan tangkas. Untuk memperlancar kegiatan operasi perusahaan agar dapat menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan perusahaan, maka dibutuhkan sistem informasi operasi perusahaan sebagai sistem pendukung keputusan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pada slide ini menunjukkan gambar model sistem informasi operasi perusahaan. Setelah kita melihat gambar dari model sistem informasi operasional, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari model tersebut. Yang pertama itu ada subsistem input. Subsistem input adalah sistem yang mengumpulkan data dan informasi dari dalam perusahaan dan lingkungannya. Nah, subsistem input ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi. Berfungsi mengumpulkan data intern yang menjelaskan operasi manufaktur dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi perusahaan dengan pemasok. Lalu kedua, subsistem industrial engineering. Industri engineering merupakan analisis sistem yang terlatih khusus untuk mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran perbaikan. Industrial engineering terdapat dari proyek-proyek pengumpulan data khusus dari dalam perusahaan yang menetapkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu produksi. Lalu yang ketiga, ada subsistem intelligent manufaktur. Berfungsi agar manajemen manufaktur tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber-sumber pekerja, material, dan mesin. Model sistem informasi operasional yang kedua adalah database atau tempat penyimpanan data. Database adalah suatu kumpulan data komputer yang terintegrasi, diatur, disimpan menurut cara tertentu sehingga mudah dalam hal pengambilan kembali. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi produksi, tetapi banyak yang berbagai dengan area fungsional lain. Database terdiri dari, pertama, sumber internal. Sumber internal terdiri dari SIA dan sistem industrial engineering. Data internal merupakan data intern sistem keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Data ini meliputi sumber daya manusia, material, mesin, dan hal lainnya yang mendukung proses secara keseluruhan seperti transportasi, spesifikasi kualitas material, frekuensi perawatan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sumber eksternal terdiri dari intelijen manufaktur. Data eksternal perusahaan merupakan data yang berasal dari luar perusahaan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Contoh data eksternal adalah data pemasok, kebijakan pemerintah tentang UMR, listrik, dan lain-lain.
Data-data ini biasanya berguna untuk perhitungan biaya dalam manufaktur, mulai dari awal hingga akhir proses. Model sistem informasi operasional yang ketiga adalah subsistem output, atau yang mengubah data menjadi informasi. Informasi yang dihasilkan dari hasil pengolahan data yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu produksi, persediaan, dan kualitas, di mana ketiganya ini tidak meninggalkan unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Subsistem output terdiri beberapa bagian. Yang pertama, subsistem produksi adalah segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap divisi kerja ataupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya. Lalu yang kedua, subsistem persediaan. Tingkat persediaan suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya, dan tingkat persediaan rata-rata dapat diperkirakan dari separuh kuantitas pesanan ditambah safety stock. Subsistem persediaan memberikan jumlah stok biaya Hildong, safety stock, dan lain-lain berdasarkan hasil pengolahan data dari input. Subsistem persediaan biayanya memiliki proses pembelian atau purchasing dan penyimpanan. Dan yang ketiga, subsistem kualitas. Subsistem kualitas adalah semua hal yang berhubungan dengan kualitas, baik waktu biaya, performa kerja, maupun pemilihan supplier. Fungsi dari subsistem kualitas adalah mengukur kualitas material saat material diubah. Dalam kerangka ini, subsistem kualitas menyediakan bagian manajer informasi yang mengungkapkan seberapa jauh produk perusahaan mencapai kualitas. Lalu yang terakhir ada subsistem biaya. Komponen biaya termasuk dalam semua subsistem yang ada. Tujuan perusahaan manufaktur secara umum adalah mencapai keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, sebuah sistem informasi tidak akan pernah terlepas unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Subsistem biaya berfungsi untuk mengukur biaya yang terjadi selama proses produksi terjadi. Unsur-unsur pengendalian biaya ada 2. Yang pertama itu ada standar kerja yang baik, dan yang kedua itu sistem untuk melaporkan rincian kegiatan saat terjadinya proses produksi yang akurat. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem informasi operasional. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.